Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rositasari, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Pertama LPTK Universitas 11 Maret. Kami akan mempraktekkan pembelajaran tentang pemisahan campuran di kelas 10 APHP 1 SMK Negeri 1 Pakis Aji Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun berjumpa di tetap maya, harapan Bu Ika tetap bahagia semuanya ya, tetap sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Ika mohon bantuannya ketua kelas untuk bisa memulai memimpin doa teman-temannya. Silakan Aziz. Baik Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aziz. Baik Bu. Selanjutnya, sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, sekali lagi Bu Ika mengingatkan untuk mengisi presensi dulu, mengisi presensi di link Google Form yang sudah Bu Ika bagikan di Classroom. Silakan mengisi dulu sambil Bu Ika meneliti apakah sudah masuk semuanya atau belum. Ya, sudah masuk, tinggal satu yang belum masuk. Bagas hadir? Bu, proses mengisi Bu. Oke, baik, ditunggu. Segera ya Gas ya. Ya Bu, siap. Oke, Bagas sudah masuk presensinya. Ya, terima kasih Bagas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa sudah, presensi sudah, Bu Ika ingin mendengar suaranya. Baik, untuk menyemarakkan suasana hati kita pada siang hari ini, Bu Ika ingin dengar suaranya di slogan SMK. Bisa kita mulai? Bisa Bu. SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, karena kita sudah bersemangat, selanjutnya mari kita semua bermain di Quizzes. Link Quizzes sudah Bu Ika bagikan di Google Chatroom dan di WA Group. Silakan semuanya klik join. Sudah masuk semua, Bu Ika mulai ya. Sudah bisa Bu Ika mulai? Ya, kita mulai ya. Siapan semuanya. Yanti mulai menyusul di peringkat ketiga. Ayo Eka Rianti, siapa ini? Masih bisa menggantikan Fitri? Wah, Wawan melaju ke nomor 3, ke peringkat 3. Masih Fitri di peringkat pertama. Iya. Selesai permainan kita ya, ternyata masih memimpin. Di peringkat pertama adalah Fitri, kemudian yang kedua adalah Eka, yang ketiga Wawan. Selamat untuk kalian bertiga. Baik, dari permainan kita tadi secara tidak langsung akan membuka memori kita tentang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Masih Bu. Ya, silakan Yanti, pertemuan sebelumnya apa? Klasifikasi materi Bu. Iya, tepat sekali ya. Pertemuan kemarin kita berdiskusi tentang klasifikasi materi.
Baik, selanjutnya materi dibedakan menjadi secara garis besar dibedakan menjadi 2. Coba sekarang semuanya bisa menuliskan jawabannya melalui Jamboard yang linknya sudah Bu Ika bagikan. Bu Ika buka dulu. Silakan masuk ke Jamboardnya dulu semuanya. Materi secara garis besar dibedakan menjadi 2. Coba silakan menjawabnya melalui Google Jamboardnya. Oke, zat murni, campuran, ya, Bu Ika tata di sini ya. Oh, ini ada yang sudah mengetikkan juga campuran. Ya, menunggu yang lain. Bu Ika klasifikasikan, ini juga campuran. Yang menjawab zat murni 2, yuk, Bu Ika masih menunggu 1 menit lagi ya. Jadi sudah mengkerucut 2 jawaban ya dari materi dibedakan menjadi 2. Ada yang menjawabnya 2, zat murni dan zat campuran. Setelah menulis di Jamboard, coba saya ingin jawabannya lisan. Materi secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2. Apa saja? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Zat murni dan campuran. Zat murni dan campuran. Tepat sekali ya. Jadi materi itu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu zat murni dan campuran. Selanjutnya, zat murni dibedakan lagi menjadi 2. Ayo, apa dan apa? Silakan mulai menjawabnya di Jamboard juga. Unsur. Baik, Ika taruh di unsur lagi. Silakan. Senyawa, jawabannya berbeda, Bu Ika tarik ke sebelah kanan. Senyawa lagi, Bu Ika tarik di sebelah kanan lagi. Senyawa, Bu Ika tarik di senyawa. Unsur, Bu Ika tarik di unsur, senyawa. Ya, unsur lagi. Yuk, 30 detik lagi untuk menjawabnya. Senyawa, tak geser ke sini. Senyawa lagi, geser sebelah kanan. Zat murni dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang ingin menjawab secara langsung? Saya, Bu. Ya, silakan Egar. Zat murni bedakan menjadi 2, unsur dan senyawa, Bu. Baik, unsur dan senyawa. Terima kasih. Selanjutnya, tadi materi dibagi 2, zat murni dan campuran. Zat murni dibedakan lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Selanjutnya yang campuran. Campuran juga dibedakan lagi menjadi 2 golongan. Silakan menjawabnya lagi melalui Google Jamboardnya. Penggolongan campuran. Homogen, Bu Ika tarik di sebelah kiri. Homogen lagi, berarti sama di sebelah kiri. Hijau, homogen lagi. Heterogen, Bu Ika tarik di sebelah kanan ya, karena berbeda. Ini juga heterogen lagi. Yuk, 15 detik lagi. Terima kasih jawabannya. Jadi campuran dibedakan menjadi 2. Ada yang ingin menyampaikan secara lisan jawabannya? Campuran dibedakan menjadi 2. Ada yang ingin menyampaikan secara lisan jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Campur homogen dan heterogen. Ya, campuran dibedakan 2 menjadi campuran homogen dan heterogen. Nah, ada yang masih ingat tentang pengertian campuran? Saya, Bu. Ya, silakan. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang bergabung menjadi Saya satu. mulai. Baik, tepat sekali ya semua jawabannya tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Bika senang kalian masih mengingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari diskusi singkat kita tentang materi sebelumnya dikatakan bahwa campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang bergabung menjadi satu. Nah, di sini ada proses penggabungan. Nah, ketika ada proses penggabungan, maka ada pula proses pemisahan. Nah, di sini di pertemuan kita berikutnya, di pertemuan kita hari ini, kita akan kita akan berdiskusi tentang pemisahan campuran. Jadi pada hari ini, kita akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menggunakan model problem based learning dengan pengintegrasian TPA-JK, maka dengan penyelidikan masalah peserta didik diharapkan nanti mampu menganalisis metode-metode pemisahan campuran. Kemudian berdasarkan studi literatur dengan benar, mampu menerapkan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemisahan campuran dengan tepat. Selanjutnya mampu menyajikan hasil studi literatur melalui presentasi dengan bertanggung jawab. Untuk alur pembelajaran pada hari ini, pada siang ini, yang pertama kita nanti dengan diskusi, kemudian presentasi,
kesimpulan, evaluasi, dan refleksi. Untuk penilaian yang akan Bu Ika lakukan nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Jadi 3 aspeknya semuanya dinilai ya. Sikap dari nanti keaktifan kalian, dari disiplin tadi masuk ke dalam meeting tatap maya ini, kemudian disiplin dalam presensi, dan sopan santun selama pembelajaran tatap maya ini kita nanti dinilai di sikap. Kemudian untuk keterampilan adalah keterampilan yang pertama nanti dalam mengemukakan pendapat, kemudian nanti mengisi gambar kerjanya dan mempresentasikan. Untuk pengetahuannya diambil nanti dari soal-soal di Google Form nanti akan dikerjakan di akhir pembelajaran. Nah, di sini mengapa sih kita harus belajar tentang pemisahan campuran? Kita harus tahu kalau kita melakukan sesuatu kita harus tahu motivasinya apa, dasarnya apa. Yang pertama adalah kimia sebagai mata pelajaran adaptif yang bertujuan untuk memberikan dasar ilmu yang mendukung pada mata pelajaran kejuruan. Kalian semua ini di jurusan di SMK jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nanti akan banyak sekali menemui proses pemisahan campuran. Nah, sebelum nanti kalian terjun, kalian nanti masuk ke dalam mapel kejuruan yang melakukan pemisahan campuran. Nah, di kimia ini kalian diberi dasar-dasar tentang itu. Kemudian yang kedua adalah hampir sebagian besar bahan di alam berupa campuran ya. Jarang sekali bahan di alam yang berupa zat murni ataupun unsur. Yang ketiga adalah campuran di alam perlu kita olah untuk bisa meningkatkan nilai manfaatnya. Nah, pengolahan ini tidak lepas dari pemisahan campuran. Kembali lagi ke tadi bahwa yang namanya campuran itu gabungan. Nah, ketika kita ingin mengolahnya, maka kita harus memisah dulu supaya nanti ada produk baru yang nilai manfaatnya lebih tinggi daripada produk awal. Dari tujuan, alur pembelajaran, penilaian, kemudian urgensi materi kita, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Baik, bisa dipahami ya tujuan kita ini nanti mau seperti apa, alurnya bagaimana, penilaiannya apa saja, dan apa sih kenapa kita harus mempelajari pemisahan campuran. Apa yang bisa dilihat di gambar? Sudah Bu. Wedang jahe Bu. Wedang jahe, sudah ya. Wedang jahe. Iya, ini wedang jahe. Kalau yang ini yang atasnya, yang ada bungkusan berlogo merah. Jahe instan. Jahe instan. Ya, jahe instan ya. Nah, kita bersama-sama nobar dulu ya, nonton bareng pembuatan jahe instan. Assalamualaikum. Masih di channel Dapur Abi. Video kali ini Dapur Abi akan membuktikan resep jahe instan. Kalau di video sebelumnya sudah ada resep jahe instan ataupun resep kunyit instan. Di video kali ini saya berusaha mempersingkat cara memanas dengan lalu saya akan tambahkan 2 sendok makan. Ini kalian bisa konsumsi dicampur dengan susu ataupun kopi ya. Ini tanpa ditambahkan gula, ini sudah enak banget kawan-kawan. Kalau ada yang bertanya ini ada ampasnya atau tidak, yang saya seduh saat ini ada ampasnya ya, karena saya tidak blender kembali. Kalian semuanya mau hasilnya itu tanpa ampas, setelah serbuk jahenya itu dingin, kalian bisa blender kembali ya, sampai menghasilkan serbuk jahe yang paling halus. Nah itu nanti kalau diseduh itu tanpa ampas. Kalau saya itu lebih suka seperti ini, jadi ini langsung saya simpan di dalam toples. Ini sudah enak banget kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Sudah ya, tadi adalah pembuatan jahe instan. Selanjutnya, terlihat apa di layar kalian? Adon-adon coro Bu. Adon-adon coro, ya itu bukan kolak ya, tapi itu adalah adon-adon coro. Adon-adon coro adalah minuman khas dari Jepara. Ada yang tahu bahannya adon-adon coro? Bahan adon-adon coro apa saja? Jahe, Ya. gula Selain pasir, jahe, Kayu manis. gula pasir. Kayu manis, apa lagi? Gula merah. Air Bu. Nah, Santan gula merah. Bu. Santan. Baik. Jadi yang kalian sebutkan semuanya itu adalah benar bahan pembuat dari adon-adon coro instan. Jadi jahe, kemudian
wedang jahe, adon-adon corok itu nanti adalah produk-produk yang nantinya itu kalian praktekkan di mata pelajaran makanan dan minuman herbal. Di kelas 11 itu nanti ada, itu termasuk mapel kejuruan. Nah, di sini akan Bu Ika bahas dulu. Nah, ketika tadi jahe instan pembuatannya sudah kalian lihat, nah sekarang bagaimana dengan adon-adon corok instan? Apakah bisa dibuat sama seperti jahe instan? Nah, kalau bisa, pada proses pembuatannya, manakah yang termasuk metode pemisahan campuran? Jadi, itu ya, bagaimana adon-adon corok itu bisa dibuat instan seperti jahe instan. Kemudian, bagaimana prosesnya dan metode pemisahan apa? Metode pemisahan campuran apa yang terjadi pada saat pembuatan adon-adon corok instan? Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Nah, yang pertama, silahkan membuat kelompok dulu, 3 sampai 5 siswa. Silahkan menuliskannya di Google Chat. Ganti Eka ya. Lagi? Masih ada lagi? Kelompok kedua, silahkan. Apakah sudah bisa mengakses link LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, di Classroom, di situ link LKPD-nya berbeda-beda ya. Jadi, apakah sudah bisa diakses link LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, jadi LKPD ini berbeda untuk masing-masing kelompok. Jadi filenya berbeda, namun isinya sama. Jadi silahkan mengaksesnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok 1 ya nanti mengambil LKPD di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Kita akan mencoba membagikan tentang LKPD. Masih menunggu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ini adalah LKPD. LKPD-nya Bu Ika bagikan dalam bentuk Google Dokumen. Jadi ketika disampaikan dalam bentuk Google Dokumen, masing-masing dari kalian bisa bersama-sama mengisinya, ya. Lagi tadi Bu Ika sampaikan bahwa LKPD untuk masing-masing kelompok berbeda. Jangan sampai keliru mengakses ya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian silakan mengisi bersama-sama di LKPD sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan karena nanti di sini masing-masing orang akan berpartisipasi aktif dalam LKPD yang sama dalam satu kelompok. Bu Ika harapkan menggunakan font yang berbeda untuk pengisian LKPD ya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok itu ada 4 anggota, maka silakan yang pertama menggunakan merah, yang kedua kuning, yang ketiga biru, yang keempat hijau. Jadi masing-masing anggota menggunakan font yang berbeda, menggunakan warna font yang berbeda. Jadi nanti Bu Ika bisa melihat apakah ini sudah aktif semua ataukah belum. Setelah kalian mengakses LKPD-nya, selanjutnya silahkan berdiskusi secara maya menggunakan link Padlet. Ya, menggunakan Padlet. Link Padlet-nya sudah Bu Ika bagikan di Classroom dan di Google Chat. Silakan semuanya join dulu di Padlet-nya. Apakah sudah bisa diakses Padlet-nya? Kelompok 1 sudah? Bu Ika bagikan ulang di Classroom, di WA Group, dan di Google Chat ini. Baik, link Padlet sudah Bu Ika bagikan di WA Group dan di Google Chat. Silakan diklik join. Kalian bisa menggunakan Padlet sebagai media untuk berdiskusi secara maya. Apakah sudah bisa diakses link Padlet-nya? Sudah, Bu. Ya, baik. Tampaknya semua anggota sudah masuk di kelompoknya masing-masing pada link Padlet. Jadi silahkan menggunakan Padlet ini untuk berdiskusi secara online, ya. Menggunakan LKPD itu diskusi kalian. Kemudian kalian bisa menggunakan literasi dari berbagai sumber, ya. Bisa menggunakan modul yang Bu Ika sudah bagikan di Classroom. Kemudian bisa menggunakan buku paket yang dulu diberikan di awal pembelajaran. Kemudian bisa menggunakan sumber-sumber lain sebagai bahan referensi. Ini paling ramai di kelompok 2 ya, ini banyak sekali. Kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 3, mohon maaf. Ini masih tampak kurang aktif. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3.
diskusinya diramaikan. Kelompok 2 ini sudah cukup ramai ya, sudah panjang sekali semuanya mengisi. Kelompok 1 dan 3, silakan. Semuanya aktif berdiskusi. Sambil mengisi LKPD-nya, sambil mendiskusikan di Padletnya. Jadi nanti sama-sama selesai. Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah mulai menyusul kelompok 2 ini panjang diskusinya. Bagi kelompok yang sudah menyelesaikan diskusinya, silahkan menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint yang nanti akan disampaikan di ruangan kelas, di meeting kita nanti ya. Jadi kelompok yang sudah menyelesaikan diskusinya, menyelesaikan LKPD-nya, silakan berdiskusi lagi untuk menyajikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint. Kelompok 2 ini sudah selesai semuanya. Silakan melanjutkan diskusi untuk membuat presentasinya. Kelompok 1 dan 3 dilanjutkan dulu kalau belum selesai. Ya. Kelompok yang sudah selesai menyajikan presentasinya bisa dikirimkan filenya ke Classroom atau di Google Chat atau di WA Group supaya nanti bisa Bu Ika bantu untuk membagikan layar dengan teman-teman semuanya. Baik, tampaknya sudah ada satu presentasi yang masuk di WA Group. Kita menunggu 2 presentasi yang lain ya. Satu masuk lagi, tinggal 1 lagi ya. Kurang 1 lagi presentasi yang masuk. Setelah itu nanti kita menuju ke pemaparan masing-masing kelompok. Nah, satu sudah masuk, berarti sudah komplit semuanya. Sekarang kita akan menuju ke pemaparan hasil diskusi. Presentasi dari semua kelompok sudah masuk ke Bu Ika semua. Ini kelompok mana dulu yang mau menyajikan hasil diskusinya? Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1 dulu, baik, ditunggu. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Sudah tampak hasil diskusi dari kelompok 1 di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan yang ingin mempresentasikan dari perwakilan dari kelompok 1. Baik, silakan dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota saya Fitri Novitasari, 2 Yanti, Eger, dan Devi. Metode pemisahan campuran pada proses pembuatan adon-adon coro instan. 1. Filtrasi. Penyaringan bubur jahe, penyaringan larutan gula merah, penyaringan adon-adon instan. 2. Kristalisasi. Pengeringan larutan. Baik, terima kasih penyajian dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya, Bu. Baik, silakan Aziz. Pada proses pembuatan adon-adon coro, ada proses menyaring jahe dan ada proses menyaring adon-adon kering. Pak, perbedaannya itu apa, Bu? Perbedaannya. Baik, dari kelompok 1. Ini ada pertanyaan dari Aziz. Silakan. Siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Silakan Yanti. Pada penyaringan jahe itu filtrasi padatan dalam cairan. Jadi memisahkan padatan dari cairan. Sedangkan pada penyaringan adon-adon coro itu penyaringan padatan yang berbeda ukurannya. Baik, jawaban dari Yanti. Aziz? Sudah mendengar Baik, Bu. jawaban dari Yanti? Bisa ampun. memahami? Bisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih presentasi untuk kelompok 1. Luar biasa sekali hasil diskusinya yang telah tadi disampaikan. Selanjutnya presentasi berikut dari kelompok yang lain. Kelompok berapa dulu ini yang mau menyajikan hasil diskusinya? Saya, Bu, dari kelompok 2. Kelompok 2. Baik, Bu Ika bagikan layar untuk hasil diskusi kelompok 2 terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Sally Aziz. Metode pemisahan campuran. Memisahkan garam dari air laut, kristalisasi. Memisahkan minyak bumi mentah menjadi fraksi-fraksinya, kristalisasi.
memisahkan warna tinta, filtrasi, mengambil yodium dari pengotornya, sublimasi, mengambil pasir halus dari campuran pasir dan kerikil, filtrasi, membuat santan kelapa, filtrasi, memisahkan air dengan minyak, destilasi, memisahkan alkohol dari air, destilasi. Terima kasih Bagas untuk penyajian dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Silakan. Untuk bagian yang memisahkan warna tinta, apakah bukan kromatografis? Baik, terima kasih Bagas atas presentasinya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 ini? Silakan. Saya, Bu. Baik Devi, silakan. Untuk bagian yang memisahkan warna tinta, apakah bukan kromatografi, Bu? Memisahkan warna tinta. Dari kelompok 2 mengatakan itu filtrasi. Ya. Devi ini jeli sekali ya. Baik, untuk memisahkan warna tinta dari kelompok 2 mengatakan filtrasi. Tapi kalau dari Devi kelompok berapa Devi? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 mengatakan ini termasuk kromatografi. Kalau dari kelompok 3, saya ingin dengar suaranya dari kelompok 3. Wawan, termasuk filtrasi atau kromatografi? Baik, dari Wawan mengatakan itu filtrasi. Kalau Misbah, memisahkan warna tinta termasuk kromatografi atau filtrasi? Filtrasi, Bu. Filtrasi. Aziz? Kromatografi, Bu. Kromatografi. Jadi ada yang menjawab filtrasi, ada yang menjawab kromatografi. Untuk lebih tepatnya, memisahkan warna tinta ini pemisahan campurannya adalah menggunakan metode kromatografi. Mengapa? Karena tinta ini dipisahkan berdasarkan sifatnya. Ya, seperti itu. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih. Selanjutnya, baik, setelah presentasi dari masing-masing kelompok yang merupakan hasil diskusinya, mari sekarang kita pada tahapan untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Sebelumnya, ada yang mau bantu Bu Ika untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan Misbah. Ada 2 proses pemisahan yang dilakukan pada proses pembuatan adonan coro, Bu, yaitu Ya. filtrasi dan kristalisasi. Baik, terima kasih Misbah. Jadi pada pembuatan adonan coro instan itu ada 2 metode pemisahan ya menurut Misbah ya, yaitu filtrasi dan kristalisasi. Terima kasih Misbah. Selanjutnya ada yang membantu Bu Ika lagi. Selain 2 metode pemisahan campuran yang ada di pembuatan adonan coro instan, ada metode pemisahan apa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Nadilia. Sublimasi, destilasi, dan kromatografi, Bu. Adelia menjawab ada 3 lagi tambahan metode pemisahan, yaitu sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Terima kasih yang sudah membantu Bu Ika untuk menyimpulkan diskusi kita. Bu Ika akan menegaskan lagi, memberikan penguatan tentang diskusi hari ini tentang metode pemisahan campuran. Jadi metode pemisahan campuran di sini ada 5. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi itu memisahkan 2 zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya ya. Karena perbedaan ukuran inilah maka bisa dipisahkan campurannya. Contohnya tadi pada pembuatan adonan coro adalah ketika memisahkan bubur jahe. Jadi jahe yang sudah di blender kemudian dipisahkan dari airnya menggunakan filtrasi. Yang kedua adalah kristalisasi, yaitu kristalisasi memisahkan suatu zat dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Nah, ini bisa kita lihat pada pembuatan jahe instan yang tadi, yaitu ketika sudah mulai amorf, jadi istilahnya itu amorf, dari cairan menuju ke kristal itu namanya amorf ya. Itu adalah digosok terus sampai terjadi kristal, namanya kristalisasi. Metode pemisahan campuran yang ketiga adalah sublimasi, yaitu pemisahan berdasarkan pada sifat zat yang bercampur. Contohnya apa sih sublimasi tadi dikatakan adalah pembersihan kapur barus dari pengotornya, itu adalah sublimasi. Kemudian yang keempat adalah kromatografi, pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran. Ini contohnya adalah pada pemisahan warna tinta.
Selanjutnya metode pemisahan yang terakhir adalah destilasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Di sini digunakan pada misalkan pemisahan minyak dan air, itu menggunakan destilasi. Kalau perbedaan titik didihnya relatif tinggi, maka bisa menggunakan destilasi sederhana. Tetapi untuk memisahkan komponen minyak bumi yang digunakan di skala pabrik itu biasanya menggunakan destilasi bertingkat. Mengapa? Karena perbedaan titik didihnya relatif kecil. Itu adalah metode pemisahan campuran. Di antara metode pemisahan campuran ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya, Bu, sangat Iya, Bu. Bu. Baik, harapannya ketika kalian sudah Bisa, Bu. memahami tentang metode pemisahan campuran, nanti ke depannya bisa menggunakan pengetahuan ini untuk sebagai bahan dasar di mapel kejuruan. Berdiskusi sudah, menyajikan sudah. Nah, sekarang silahkan ada penilaian pengetahuan yang harus kalian lakukan. Linknya ada di Classroom dan di Google Chat. Silahkan diakses terlebih dahulu. Kalau yang sudah bisa mengakses, tampilannya seperti ini. Latihan soal pemisahan campuran. Tulis nama lengkap kalian, nomor absen, kemudian jangan lupa memilih kelasnya ya, 10 APHP 1 atau 10 APHP 2. Apakah sudah bisa diakses linknya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baik. Silakan mulai mengerjakan terlebih dahulu. Sudah 5 orang yang submit, kita tunggu lagi. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya mengerjakan di Google Form untuk penilaian pengetahuan. Berikutnya, Bu Ika akan membagikan link tentang refleksi di Google Chat. Silakan diakses dulu. Baik, Bu. Bagi yang sudah bisa mengakses, maka tampilannya akan seperti ini. Refleksi pembelajaran pemisahan campuran sama. Jangan lupa ditulis nomor, nama, kemudian di refleksi ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalian bisa menjawab sesuai dengan keinginan hati kalian. Ya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Apakah guru menerangkan dengan mudah? Kalian bisa menangkap yang disampaikan oleh guru. Kemudian, apakah kalian nyaman dengan diskusinya? Ya, jadi nanti silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Refleksi pembelajaran ini nanti akan kita gunakan untuk perbaikan BIK pembelajaran berikutnya. Nah, untuk refleksinya, kalian bisa mengisinya. Kita berikan waktu sampai hari ini jam 8 malam ya. Jadi tidak harus kerjakan saat ini refleksinya. Baik, kita sampai di penghujung kegiatan. Kita menyampaikan dulu pertemuan yang akan datang. Kita akan menuju ke bab baru yaitu tentang struktur atom. Modul sudah kita bagikan. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu, dipelajari. Bisa menggunakan literasi yang lain supaya ke depannya di pertemuan yang akan datang diskusi kita lebih hidup ya. Ketua kelas, berikan mohon bantuannya untuk memimpin doa. Baik, Bu. Marilah sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aziz untuk semuanya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Tetap sehat dan tetap bahagia. Walaupun kita masih tatap maya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.